Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah kewirausahaan Ibu Febriana Delvitasari, STP MSI. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberi rahmat dan kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom ini. Perkenalkan, nama saya Safina Pinkan Zahra. Saya sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya, yang pertama, Berlian Julianti dengan NPM 21721035. Yang kedua, Irda Eka Pratiwi Pohan dengan NPM 21721042. Dan yang ketiga, Yuda Wijaya dengan NPM 21721057. Baiklah, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama. Untuk penyampaian dan penyajian materi yang pertama, saya persilakan kepada Berlian. Untuk Berlian dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Pengertian keripik pisang. Pisang adalah buah yang kaya akan manfaat karena pisang mengandung buah yang lengkap, yaitu glukosa, sukrosa, dan fruktosa. Kandungan kalori tersebut termasuk tinggi untuk kategori buah-buahan. Tidak sedikit orang yang menyukai buah pisang, mulai anak, remaja, dan orang dewasa. Bahkan para olahragawan banyak yang menyukai buah pisang sebagai pemulihan stamina, sehingga kebutuhan energi akan tergantikan setelah melakukan aktivitas olahraga. Namun buah pisang mudah busuk. Hal ini membuat saya berpikiran untuk mengawetkannya dengan mengolahnya menjadi cemilan dari pisang yang dibuat keripik, kemudian mengkreasikannya dengan memadukan selai stroberi dengan selai coklat, sehingga pisang tersebut mempunyai rasa yang bervariasi dengan dua rasanya. Keripik pisang pada umumnya hanya memiliki satu rasa saja. Pisang yang cocok dibuat keripik adalah pisang Ambon, tanduk, kapas, dan kepok. Selain itu, penggunaan selai stroberi dan coklat yang akan digunakan untuk memvariasikan rasa keripik pisang tersebut dipilih karena kandungan dari stroberi mengandung antioksida yang salah satunya baik untuk meningkatkan kesehatan jantung, kemudian kandungan dari coklat sendiri dapat menghilangkan stres, sehingga keripik pisang yang dihasilkan selain memiliki rasa yang bervariasi yaitu dua rasa, sekaligus juga memiliki manfaat yang baik untuk kesehatan dari kandungan vitamin pisang, stroberi, dan coklat tersebut. Next. Deskripsi usaha. A. Nama usaha. Nama usaha yang penulis akan dapat dikerjakan adalah keripik pisang dua rasa. B. Visi. Visi dari usaha ini yakni 1. Mendapatkan penghasilan yang semaksimal mungkin dalam usaha tersebut. 2. Menjadikan keripik pisang sebagai usaha terkenal dengan berbagai rasa dan bentuk yang bervariasi untuk memuaskan para konsumen. C. Misi. Misi dari usaha ini yakni 1. Mengembangkan inovasi-inovasi baik dalam produk maupun pelayanan. 2. Berorientasi kepada kepuasan konsumen. 3. Mengutamakan kualitas dalam pelayanan. 4. Mengembangkan usaha untuk memperluas usaha. 5. Menambah wawasan tentang cara berwirausaha tentang keripik pisang. Next. Analisis aspek pasar dan pemasaran. A. Keripik pisang dua rasa. Pisang adalah buah yang kaya akan manfaat karena pisang mengandung kandungan gula yang lengkap, yaitu glukosa, sukrosa, dan fruktosa.
Kandungan kalori pisang sekitar 90 kalori. Kandungan kalori tersebut termasuk tinggi untuk kategori buah-buahan. Tidak sedikit orang yang menyukai buah pisang mulai dari anak-anak, remaja, dan orang dewasa, bahkan para olahragawan banyak yang menyukai buah pisang. Sebagai pemulih stamina sehingga kebutuhan energi akan tergantikan setelah melakukan aktivitas olahraga. Namun buah pisang mudah busuk, hal ini membuat saya berpikiran untuk mengawetkannya. Dengan mengolahnya menjadi cemilan dari pisang yang dibuat keripik, kemudian mengkreasikannya dengan memadukan selai stroberi dengan selai coklat, sehingga pisang tersebut mempunyai rasa yang bervariasi dengan dua rasa sekaligus yang biasanya keripik pisang pada umumnya hanya memiliki satu rasa saja. Pisang yang cocok dibuat keripik adalah pisang Ambon, tanduk, kapas, dan kepok. Next. Selain itu, penggunaan selai stroberi dan coklat yang akan digunakan untuk memvariasikan rasa keripik pisang tersebut dipilih karena kandungan dari stroberi mengandung antioksida, yang salah satunya baik untuk meningkatkan kesehatan jantung. Kemudian kandungan dari coklat sendiri dapat menghilangkan stres, sehingga keripik pisang yang dihasilkan selain memiliki rasa yang bervariasi, yaitu dua rasa, sekaligus juga memiliki manfaat yang baik untuk kesehatan dari kandungan vitamin pisang, stroberi, dan coklat tersebut. Sekian dari saya kembali. Baiklah, slide selanjutnya akan saya bacakan. B. Pemasaran. Metode pemasaran untuk produk keripik pisang dan keripik pisang dua rasa, stroberi dan coklat, ini menggunakan cara yang pertama, bekerja sama dengan produsen catering makanan atau snack. 2. Menentukan harga seekonomis mungkin untuk menarik konsumen. 3. Menitipkan produk warung atau toko. 4. Membuka warung sewaan dengan tempat yang strategis sehingga mudah dijangkau konsumen. 5. Melalui brosur, mulut ke mulut, dan juga pamflet. C. Strategi pemantauan segmentasi pasar. Melalui online pemasaran tidak langsung dan offline pemasaran langsung. 2. Targeting atau penetapan pasar sasaran. Produk ini menargetkan seluruh masyarakat dengan segala usia kecuali bayi dan para wisatawan yang mencari oleh-oleh khas Lampung. 3. Posisi. Untuk menetapkan posisi keripik pisang ini pada posisi yang baik, kami akan melakukan beberapa hal seperti next. Promosi langsung ke masyarakat dengan membawa tester, melakukan promosi tidak langsung seperti melalui pamflet dan brosur, serta memasarkan secara online dengan bentuk iklan yang lucu dan menarik perhatian masyarakat. 4. Marketing mix atau buruan pemasaran. Produk adalah upaya pengelolaan unsur produk, mulai dari perencanaan hingga pengembangan produk atau jasa untuk dipasarkan. Price, harga, adalah penentuan harga dasar yang tepat bagi produk atau jasa. Hal ini termasuk price, distribusi atau tempat. Adalah penentuan dan pengelolaan berbagai saluran perdagangan. Ya, contohnya pemilihan lokasi yang strategis serta pengembangan
Sistem distribusi. Promosi adalah unsur yang digunakan untuk membeli produk atau menggunakan jasa yang dipasarkan perusahaan. D. Pesaing. Mungkin sudah banyak pesaing produk ini yang menggunakan rasa lain untuk keripik pisang ini. Namun dalam produk ini memiliki keunggulan dengan memanfaatkan buah asli, bukan perasa buah, serta buah yang digunakan mengandung vitamin antioksida yang dapat mencegah kanker sehingga dapat menjadi cemilan yang sehat. Pemasaran produk ini dilakukan dengan menitipkan di sejumlah warung atau toko. Pemasaran melalui mulut ke mulut langsung ke konsumen, pamflet, dan brosur. Penentuan harga di atas pasar karena harga yang tinggi mempengaruhi kualitas produk. Setelah produk ini diamati banyak konsumen, harga akan diturunkan beberapa persen. Next. Analisis aspek teknis dan teknologis. A. Penentuan lokasi pabrik. Proses produksi keripik pisang dua rasa ini ditempatkan di Kecamatan Labuan Ratu, Kabupaten Lampung Timur, Lampung. B. Bahan baku. Dalam pendirian usaha ini, sumber bahan baku diperoleh dari pembelian di pasar tradisional. Selain harganya lebih efisien, juga dekat harian bahan kan juga melalui para petani yang langsung dibeli sebelum panen atau sebelum para petani menjual pisangnya di pasaran. Keuntungannya membeli secara langsung dengan petani bisa ditawar dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga pisang yang dijual di pasaran atau swalayan. Selain itu, pisang dapat dengan mudah dijumpai di mana saja karena pisang dapat tumbuh di berbagai iklim. C. Perencanaan kapasitas pabrik. Proses produksi keripik pisang dua rasa ini akan ditempatkan di sebuah rumah dengan luas. Baiklah, itu pemaparan dari materi dari saya. Untuk penyampaian materi selanjutnya akan dibacakan oleh Yuda. Kepada Yuda, disilakan. Terima kasih moderator. Baik, saya akan membacakan di teknologi. Yang pertama, proses produksi. Langkah-langkah pembuatan keripik pisang dua rasa, stroberi dan coklat adalah sebagai berikut. Yang pertama, jemur pisang selama sekitar 7 jam, lalu pisangnya dikupas. Iris pisang tipis-tipis, tidak terlalu tipis atau tebal. Yang kedua, garam, kemudian panaskan. Goreng irisan pisang sedikit demi sedikit agar tidak lengket satu dengan lainnya. Gorengan dilakukan sekitar 5 sampai dengan 7 menit tergantung jumlah minyak. Setelah berubah warna dari kuning menjadi kuning kecoklatan. Saring minyak setelah 6 kali penggorengan dan tambah minyak baru serta garam. Tiriskan pisang yang telah matang ditampah dari atas koran hingga pisang cukup dingin. Yang keempat, setelah itu membuat adonan selai stroberi. Siapkan gula dan stroberi yang sudah dicuci bersih. Masukkan potongan stroberi ke dalam wajan dan tambahkan gula tanpa ditambahi air karena buah tersebut sudah mengeluarkan air. Lalu diaduk rata. Yang kelima, masak dengan api sedang sekitar 20 sampai dengan 25 menit. Diaduk terus agar selai tidak hangus dari wajan. Selai yang sudah matang adalah selai yang sudah kental. Masuk keripik pisang dalam adonan selai secukupnya, aduk hingga rata. Yang ke-6, selanjutnya membuat adonan selai coklat, terus coklat sampai halus, bukan memotong coklat karena hasilnya jadi berbutir-butir. 3 atau margarin sampai cair. Next. Yang ketujuh, kemudian masukkan susu cair, panaskan sampai mendidih. Sambil diaduk terus, segera siramkan ke atas coklat, aduk terus sampai coklat meleleh rata. Tidak perlu khawatir coklat sangat cair karena nanti setelah dingin coklat akan mengental sendiri.
Yang kedelapan, bungkus selai coklat dengan plastik, lubangi ujungnya, kemudian teteskan ke dalam baskom. Berisi keripik tersebut aduk hingga rata. Bungkus keripik yang telah jadi tersebut menggunakan plastik. Yang kesembilan, keripiknya pisang dua rasa, stroberi dan coklat siap dipasarkan. 2. Peralatan dan mesin. Baskom, talenan, pisau, penggorengan atau wajan, ember plastik. Keranjang bambu, tampah, kantong plastik sebagai pembungkus. Keranjang bumbu, kompor gas, pres plastik seller untuk kantong plastik. Koran, serbet, spatula, gas LPG, sarung tangan plastik. Yang ketiga, sarana dan prasarana. Pencarian bahan-bahan yang digunakan juga melalui para petani yang langsung dibeli sebelum panen atau sebelum para petani menjual pisangnya di pasaran. Keuntungannya membeli secara langsung dengan petani bisa ditawar dengan harga yang lebih murah dibanding harga pisang yang dijual di pasaran atau di swalayan. Selain itu, pisang dapat dengan mudah dijumpai di mana saja karena pisang dapat tumbuh di berbagai iklim. Next. Yang E, kebutuhan tenaga kerja. Selain itu, pisang dapat dengan mudah dijumpai di mana saja karena pisang dapat tumbuh di berbagai iklim. Tenaga kerja yang diperlukan untuk memproduksi produk keripik pisang dua rasa ini adalah sebanyak 4 orang. Baik, saya kembalikan ke... Baiklah, untuk penyampaian materi selanjutnya akan dibacakan oleh Irda. Silakan. Satu, struktur organisasi. Posisi pemilik atau owner atau bagian keuangan dengan alokasi waktu 15 jam per minggu. Berperan sebagai pemilik usaha sekaligus pemodal usaha. Pemilik juga berperan pada bagian keuangan, memberi modal, menghitung keuntungan dari usaha, pembukuan keuangan lainnya. Pemilik atau owner juga 2. Bagian pemasaran dengan alokasi waktu 14 jam per minggu. Bagian pemasaran ini dilakukan oleh karyawan 1. Bertugas untuk memasarkan produk baik secara langsung atau menghantar ke distributor, maupun secara tidak langsung atau menjadi admin penjualan produk secara online. 3. Bagian produksi dengan alokasi waktu 14 jam per minggu. Bagian produksi ini dilakukan oleh karyawan 2 dan 3, bertugas sebagai orang yang memproduksi produk. Next. 2. Biaya. Modal untuk usaha bisnis keripik pisang dua rasa, stroberi, dan coklat ini berasal dari DIKTI maksimal sebesar 12.500.000 dalam pembuatan program kreatif atau PKMK dengan rencana biaya sebagai berikut. Next. C. Hasil perhitungan analisis finansial. Ringkasan anggaran biaya yang telah direncanakan untuk proses sebagai modal awal untuk memulai suatu usaha di bidang kuliner keripik pisang dua rasa sebagai berikut. 1. Peralatan penunjang dengan biaya sebesar 4.170.000 rupiah. 2. Bahan habis pakai dengan biaya 4 juta rupiah. 3. Perjalanan dengan biaya 1.550.000 rupiah. 4. Pengeluaran lain-lain dengan biaya sebesar 800.000 rupiah. Dan total jumlah yaitu 10.526.000 rupiah. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Mari kita mengucap alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kurangnya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.